Halo semuanya. Selamat datang di program kami, program Podblog. Ya, gimana kabar Van? Baik. Lu gimana Dra kabarnya? Aman, alhamdulillah baik. Kita perkenalan dulu kali ya. Boleh. Jadi halo semuanya, nama gua Andra. Nama gue Steven. Jadi hari ini kita mau podcast nih. Kita udah mengundang beberapa narasumber yang emang tahu banget soal Roblox nih. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu kan ke audiens kita Podblogsnya apa sih? Boleh dong, boleh banget. Boleh. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang lika-liku player di Roblox. Sesuai yang tadi Andra udah bilang, kita udah ngundang beberapa narasumber ya. Yang emang udah punya pengalaman cukup banyak lah di Roblox. Mulai dari drama yang ada dan semua permasalahan yang ada di Roblox, mereka udah ngikutin semua. Dan tentunya udah berprofesi semua ya. Betul. Ada yang jadi content creator, jadi streamer. Bahkan ada yang udah ngedevelop map loh di Roblox. Benar. Orang Indonesia loh, keren lah ya. Keren banget. Tapi narasumbernya mana ya? Nah sebenarnya mereka tuh udah ngumpul di studio juga Dra, tapi di studio di Roblox. Oh, berarti kita Kayaknya salah kita nih. salah nih. Waduh. Kita udah jauh-jauh kita kesini ternyata salah ya. Iya makanya. Kita langsung meluncur ke sana aja kali ya. Boleh duluan deh. 1, 2, 3. Nah, ini kita udah masuk nih ke dunia Roblox, Pan. Loh, Akhirnya udah masuk ya. ini wujud gua kok jadi kayak gini, Pan? Kok lu serem gitu sih, Dra? Wujudnya? Jangan panggil Dra. Di game ini ya, biasanya ada unwritten rules. Lu tuh nggak boleh nyebutin nama asli orang, harus nyebutin nama in game. Jadi mulai sekarang lu panggil gua Gojirin ya. Oh iya, oke, gue panggil lu Gojirin ya. Berarti lu panggil gue Pretty Hanji dong. Nah, enaknya dipanggil gimana nih? Mau Pretty aja atau Hanji? Hanji aja lah, soalnya si Hanji tuh pernah jadi orang spesial lah buat gua. Oh, Jadi iya. Hanji aja. Ya berarti panggil gue Goji aja lah ya, biar nggak ribet lah. Nah, ini tadi pas kita di studio, Kestara nggak ada nih. Nah, di sini kayaknya udah ada nih. Kita udah masuk ke dunia Roblox nih. Mungkin kita boleh say hi dulu kali ya. Halo Bang Jiro, Bang Vedo, Kak Angkuy. Halo. Halo semua. Halo guys. Halo. Nah, gimana kabarnya? Baik. Vedo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Vedo jangan minum Alhamdulillah. dulu. tolong Iya. Vedo, nanti Ya, kamu oh iya. sendawa gimana? Mm-mm. Oh iya deh. Haus mungkin haus. Kabar ya. aku sih pribadi baik ya. Kalau Vedo sama Jiro gimana? Kalau aku juga baik, alhamdulillah ya. Kalau Alhamdulillah. Vedo tadi kan habis banyak makan soda tuh. Makan minum soda. Gimana Vedo? Kembung perut. Lu bau banget. Aduh, Vedo ditahan Vedo. nggak apa-apa. Ini ada pengaruh ruangan kok. Ya, guys. Nggak apa-apa banget. Ya, ini guys mungkin kalian boleh Sorry. perkenalan dulu nih, kenalin diri kalian nih ke warga-warga Roblox dan juga ke program Podblocks ini. Kalian tuh siapa sih dan profesinya sebagai apa? Halo para penonton atau pendengar, aku Kido Jiro, biasa dipanggil Jiro. Aku sebagai content creator dan juga developer di game Indocam kalau kalian tahu. Terima kasih. Oh, konten Coba, kreator. Bang Vedo. Mantap. Sebagai content creator juga. Dan juga bisa dibilang partnership di Indocam. Oh, berarti kalian emang kerjasama ya di map ini ya? Iya, betul. Oh, keren. Kalau Keren. Kak Angkuy gini gimana nih? Kenalin semua, nama aku Engkuy. Aku sebagai content creator, mapnya di mana? Mapnya mostly di Indovoice sih. Terus juga Indochat dan lainnya. Salam kenal guys. Oke, Halo, salam Angkuy. kenal. Halo. Mungkin kita bisa tanya juga ke mereka bertiga kali ya. Kalian tuh udah mengabdi di Roblox tuh udah berapa lama ya? Dan mungkin kalau kalian boleh spill umur kalian tuh berapa biar audiens ini tahu loh kalau Roblox ini tuh bukan sekedar game anak-anak gitu loh. Mungkin boleh dari Kak Angkuy dulu. Aku tuh main Roblox kalau nggak salah dari tahun 2019 pas zaman COVID. Terus sekarang ya umurnya jujur umur aku 20 tahun guys. Oh, oke. Berarti udah beranjak dewasa ya. Berarti emang ini tuh nggak selalunya tentang game anak-anak ya. Betul. Tuh Berarti udah 6 tahun ya, Kak? 6 tahun ya bener. Wah, lama. Kalau dari Bang Vedo
Gimana Bang? Kalau dari saya dari 2017 dan Wih. untuk umur orang-orang mengira saya umur 31, tapi aslinya emang 31. Wah, sepuh. Sepuh. Kurang 10. Oh, kurang 10. Oke, berarti Bang Dibikin Fido emosi ini, deh. Bang Fido ini umurnya 21 guys, dan dia udah main dari 2017 dan ya udah emang gestar kita di sini tuh emang rata-rata udah pemain lama ya. Berarti 2017 tuh berapa tahun ya, Pan? Kurang Haji. lebih 8 Langsung tahun. Kurang lebih 8 8 8 tahun. tahun. Udah lama banget loh berarti Bang Fedo mainnya. Bener. Sudah banyak kejadian dan sejarah. Baik. Nah, itulah. Baik. Nah, ini boleh yang terakhir nih Bang Jiro nih. Mungkin Bang Jiro boleh. Aduh, aku merasa paling tua dah. Aku main Roblox ini dari 2015. Cuman 2015. aku sempat vakum dulu. And then aku main lagi pas awal tahun kemarin tuh. Baru lah aku main lagi, terus jadi umur aku tuh sekarang 22. Wah, ini Wih. Yes. mungkin kebetulan kali Hanji ya. Aku tanya tadi Kak Engkuy 2019, Bang Fedo 2017. Ini sekarang Bang Jiro 2015. Ini kebetulan kayaknya deh. Iya. Urutan gini ya. Beda-beda 2 tahun gitu ya urutannya. Iya. Berarti emang di sini ya gestar-gestar kita udah ini ya Bang Hanji ya, udah meranjak dewasa lah. Berarti emang Roblox ini Betul. bukan sekedar game anak-anak. Ini isinya aja orang-orang umur 20. Iya. 31. bener banget. Oh iya 31. 31, Sorry. dia. Kak, kita mau nanya nih, Bang Hanji mungkin bisa ditanya Bang Hanji ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau misalnya boleh ditanya nih teman-teman, dalam sehari kalian bisa ngabisin waktu berapa lama sih buat main Roblox? Dalam sehari ya, itu hitungannya dalam sehari ya. Berarti Dalam sehari. mungkin kalau affordable-nya aku tuh paling 2-4 jam, karena sisanya cuman ngecek doang ya, ngecek Indocam dan ya udah developing. Itu sih, cuman kalau untuk mainnya ya paling 4 jam. Itu juga kalau lebih juga biasanya aku karena live stream sih. Iya. Berarti emang Jadi- Bang Jiro ini aktif di Robloxnya kebanyakan untuk kerjaan berarti ya. Untuk Iya, jadi Untuk dibalik gitu developing loh. gitu ya Bang ya. Iya, jadi dibalik main Robloxnya bukan buat have fun aja. itu menarik. berkarir ya, berkarir. Itu ntar ada pembahasan, Hmm. ntar kita bahas. Mungkin dari Kak Angkuy udah berapa lama nih main dalam sehari? Hari ini deh udah main berapa lama? Aduh, Kok ketawa dia? berapa lama? Jujur gugup menjawab pertanyaan ini. Takut dibilang gak punya hidup. Cuma tergantung. Kadang ada satu hari gimana aku diam itu siapa yang ketawa. Izin. Tergantung sih kalau emang weekday. Kalau emang weekday mungkin ya setengah hari bisa sampai malam gitu, sampai agak tengah malam. Terus kalau misalnya mau lagi libur, jujur mungkin istirahat main Robloxnya sekitar 2-3 jam. Ya berarti sisanya. Waduh. Wow. Coba buka kalkulator nih, Bang Hanji nih. Setengah hari berarti berapa jam tuh? Setengah hari 12 berarti kan? bisa Berapa 12 ya? jam ya Kak Angko ya. Kurang lebih ya. Iya, 12 iya. jam lebih ya. 12 jam tuh Tapi weekday nggak ya apa-apa, berarti ya. keren. Iya. Kenapa? Mengabdi Nggak kepada apa-apa. Roblox. Mengabdi. Roblox senang dengerin. Karena kan Kak Angkuy kan juga konten kreator ya, jadi nggak masalah ya. Benar. Ya mungkin boleh lanjut Betul. nih ke bunga matahari kita Bang Fedo nih. Berapa lama sih Bang main sehari tuh? Tergantung untuk kondisi sekarang sih. Kalau semisalnya lagi kerja kan atau nggak nganggur, itu cuma 1 atau nggak 2 jam. Baik, Tapi baik. tapi semisal kalau udah lagi nganggur dan udah nggak ada kerjaan ya bisa-bisa itu 15 jam. Oke. Wow. Mengabdi lagi ya, mengabdi kepada Roblox. ya. Mengabdi. Lagi-lagi Roblox senang. Iya, soalnya kan Iya, Bang 15 tadi jam. Bang Fedo kan juga bilang dia kan sama Bang Jiro sama nih ya jawabnya ya. Ngedevelop suatu Nah, buatan mereka gitu. Jadi nggak masalah kalian mau main Roblox berapa lama, asal Betul. jangan lupa sama kehidupan asli ya. Jadi menarik. kita ada pertanyaan next nih yang lumayan menarik nih ya. Jadi di Mungkin dari aku aja kali ya, Bang Gojilin ya.
Ya boleh Bang Hanji, boleh. Ini aku sambil minum dulu lah, boleh lah. Boleh, biar Bang Godin biar nggak aus juga ya kan. Iya boleh. Coba ditanyain Bang Hanji. Nah, aku mau nanya nih, kalau di server Indo sendiri yang emang mapnya bisa voice, kan sekarang juga lagi viral juga nih, orang nyari pacar atau bahkan kadang-kadang ada yang pacaran juga gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, menurut kalian kenapa sih player Indo kayak ngebet banget buat cari pacar di Roblox? Apa karena susah dapet di real life? Menurut kalian gimana? Waduh. Menarik nih. Mulai agak dalam ya. Agak Oke, mulai serius nih. ya, serius. Gimana? Minum dulu. Minum Boleh. dulu Minum dulu, lock in. biar nggak kaget. Ya, Boleh. ya sebelum saya masak ini minum juga nih. Gas, masak lah. Dari Engkoy boleh kali ya. Boleh dari Kang Goy. Dari aku Iya, tanggapannya Oke. gimana nih tanggapannya nih? terkait ini ya, tanggapan terkait dating di Roblox ya. Benar. Jujur, menurut aku sih emang pada dasarnya kan kita main Roblox itu mungkin some people kesepian gitu. Jadi ketika kita udah ketemu orang yang nyaman, tergantung orangnya lagi nih, dia mau memposisikan orang itu sebagai orang yang memang nyaman sebagai teman atau nyaman sebagai yang lebih gitu. Jadi kayaknya emang kadang orang yang kesepian butuh perhatian lebih gitu kan, ketika dapat itu, apalagi sama stranger, dia nggak pernah ngerasain itu sebelumnya. Jadi tertarik gitu untuk melakukan dating di Roblox. Cuman ya menurut aku tuh sangat-sangat tidak dianjurkan sih, karena jujur bisa blunder ya. Banyaklah Betul. masalah-masalah terkait dating online. Sangat tidak dianjurkan dari aku sendiri gitu ya. Kalau menurut aku sih gitu. Ya berarti buat penonton yang nonton ya, ikuti saran-saran Kak Engkuy, jangan coba-coba dating di Roblox ya. No. Tapi kalau mau coba ya silahkan. Kan kalau kata penyanyi kita Tensi itu Silakan. awalnya coba-cobain tapi ketagihan kan. Nah, iya. Nah tapi ya Ini coba sambil aku catat nih ilmu kita catat ya guys. ilmu Ilmu. ya. Kita catat dulu. Kata Oke. adik-adik. Boleh lanjut nih Bang Jiro, gimana tanggapan nih soal orang-orang yang dating di Roblox nih? Aduh, kalau aku nggak mau menjustifikasi bahwa nggak bener ya, cuman menurutku nggak di Roblox saya sih, semua game juga bisa ya jadi nyari kayak gini, misalkan ada komunikasinya gitu kan, entah chat atau apa. And then kan kalau nyari pacar sih, kenapa pada nyari pacar gitu di online, kataku karena menurut mereka tuh kayak nggak langsung lihat mukanya dulu gitu loh, jadi masih bisa dikonsider gitu pasangannya, oh lewat sifatnya gitu ya kan. Tapi kalau mau ketemuan ya kalian usahakan bawa teman kayak, atau enggak keluarga bawa senjata kayak. Bahaya, Kan takutnya Senjata ya. Iya, takutnya kan nggak bener gitu gitunya. Itu aja sih kayaknya. Perlindungannya langsung yang level paling atas ya. Iya nih. Cuman ya sudah lah, itu balik lagi ke orang masing-masing ya, mau kayak gimana, apakah Iya. dia mau coba dating atau mau main aman aja, have fun. Oke, mungkin boleh lanjut Bang Vedo nih, selanjutnya yang ingin memasak ini Bang Vedo, gimana nih tanggapannya? Ini gue bakal bawa sejarah nih. Langsung saja Bang Vedo. Jadi karena Roblox ini kan sudah kebanyakan bucin dan mayoritasnya mohon maaf nih dari Indo semua. Cuman dari belakangan dulu ini, dari tahun ke tahun, bucin itu nggak boleh di Roblox. Itu udah aturannya dari Roblox sendiri. Oke. Lanjut. Tapi karena ada berita yang katanya Roblox ini udah ngebantuin player pemainnya ini ngehadirin fiturnya lah sekarang. Jadi sekarang udah disupport. Benar, sekarang ada fiturnya. Berarti sekarang Roblox nge-support kalau player-player itu boleh ini ya, kencan ya. Iya, bener. Wah. Jadi saran Kak Engku ini bisa dibantah nih dari pusatnya langsung. Aduh, iya lagi blunder aku. Tapi aku tadi opini. Oh iya, aman. Izin. Boleh. Aman banget. Yang penting udah izin, aman banget. Ya, jadi
tadi emang kita udah dengar dari masing-masing gestar ya, kata emang ada yang bilang jangan gitu kan, ada yang bilang ya udahlah itu kan nggak mau ngestigmain, ada juga yang bilang kalau emang dari Robloxnya sendiri emang support player-playernya untuk melakukan hal itu gitu loh. Cuman ya itu balik lagi ke masing-masing ya, mau dia kencan atau enggak ya terserah ya Bang Hasil ya. Iya, berat. Dan tadi unik juga sih menurut aku Bang Goji, karena aku sendiri juga baru tahu ternyata Roblox yang tadinya tidak memperbolehkan dan jadinya memperbolehkan ya, malah tadi ya Bang Fedo ya, bener ya? Ya benar. Dulu ada sempat beritanya. Itu Oke. menurut aku unik banget sih. Ini mungkin boleh lanjut kali ya, ini kita masih ngomongin soal relationship nih. Banyak katanya fenomena orang selingkuh nih di Roblox ya tahun ini, apalagi ya katanya. Nah, ini juga berat nih guys, berat banget nih. Nah iya, jadi Aduh. jadi kalau dari kalian sendiri nih ya, kan kalau selingkuh ini kan nggak sehat lah ya. Menurut kalian ini sebenarnya disarankan gak sih untuk melakukan kencan ini di platform Roblox kecintaan kita ini? Dan kalau emang iya kenapa, dan kalau enggak kenapa nih? Tembok belakangnya bagus ya. Tembok di belakang bagus nih. Aduh bagus ya. Oh iya sih, jaga garis-garis gitu ya Peter ya. Iya. Aduh jangan denial gitu dong Iya. guys. Gimana dari Edo mau duluan? Gak mau. Kira kamu. Oh kamu Ya ada ngambang. aku. Boleh thank you. Selingkuh ya, jujur emang kasusnya banyak sih, viral juga kan di beberapa platform ya mengenai kasus ini, kasus itu gitu. Makanya aku bilang kenapa opini aku bahwa aku tidak menyarankan, karena memang rentan sih terjadi hal-hal seperti itu, dimana nanti akan menjadi tren juga nih, orang-orang jadi niru kan, apalagi kan itu kasusnya selalu di blow up biasanya kan di platform yang terkenal gitu. Jadi gampang masuk for your page, jadi orang-orang lihat dan jadinya jadi tren gitu sih menurut aku. Kayak di map-map tertentu kan ada nih map yang biasanya orang banyak melakukan perselingkuhan gitu. Nah inilah makanya aku pribadi secara opini tidak menyarankan. Cuman sebenarnya tergantung ya, nggak semuanya kayak gitu. Ini aku tidak mengeneralisasikan gitu. Nggak semua orang kayak gitu. Oke baik. Tapi intinya emang rentan terjadi ya. Betul. Ya, menarik. Mungkin dari Bang Jiro gimana nih Bang Jiro tanggapannya soal perselingkuhan Kalau nih? aku ada cerita tersendiri ya sebagai developer. Waduh. Jadi Gimana tuh? ya, jadi Menarik ya, menarik aku tidak menyarankan, apalagi perselingkuhan kan itu nggak benar, itu sangat jangan. Aku tidak menyarankan apabila kalian misalnya selingkuh terus malah di uploadnya di sosmed gitu, kayak di blow up. Nanti yang jeleknya tuh nama mapnya, padahal mapnya nggak ada bersangkut paut apa-apa. Nah, Iya. kayak itu kan selingkuh itu suatu masalah hal yang pribadi ya buat pasangan itu. Betul. Tapi mereka tuh ngadunya malah ke aku waktu itu tuh, minta si cowoknya di ban gitu lah. Kan kayak nggak make sense gitu. Berarti Kita yang ada apa? dirugikan Waduh. ada orang lain ya, nggak cuma pasangan ini ya. Iya makanya itu aku tidak menyarankan untuk kayak gitu, apalagi kotak-kotak dangkal yang gitu kayak izin ya kayak iya karena kayak itu masalah suatu hubungan kalian, kenapa yang lain dibawa-bawa gitu aja sih. Benar. Iya, berarti Betul, itu emang personal kalau sih. urusan pribadi ya udah selesainya pribadi lah ya, nggak usah bawa orang. Setuju. Setuju. Aku juga setuju banget. Ya Bang Fedo, mungkin Bang Fedo tanggapannya. Iya. minum bang. Minum dulu Fedo. Boleh Fedo. Bangun. Haus banget Oke, ya. mantap. Hati Fedo selok. Intinya jangan selingkuh. Kalau sudah ada hubungan, jaga tuh perasaan. Nah jadi menarik ya, dari berbagai jawaban dari gestar-gestar kita, emang ya selingkuh itu kan perbuatan buruk ya Bang Hanji ya. Benar, aku juga sangat tidak mendukung perilaku selingkuh ya, karena emang ya dampaknya bisa kemana-mana ya, kayak tadi Bang Jiro sempat bilang, bisa ke mapnya atau bisa ke orang-orang lain yang sebenarnya nggak bersangkutan tapi disangkut-sangkutin gitu kan. Kan itu kan kayak dari teman-teman tadi bilang juga itu masalah personal sebenarnya ya. Lebih baik jangan selingkuh deh pokoknya gitu. Mungkin bisa lanjut lagi ya Betul, Bang, sampai, betul. Bang Hanji ya. Jadi ada istilah yang namanya jiwa monitor ya, kalau kalian tahu.
Kalian tuh pernah nemu gak sih kasus-kasus kayak gini? Mungkin dari Bang Jiro dulu. Gimana tadi? Iya, jadi kan ada istilah nih namanya jiwa monitor nih, yang orang-orang tuh kalau roleplay serius banget gitu loh, kayak dia nggak bisa ngebedain batas antara emang fun-fun aja sama yang emang apa ya, mungkin kasarnya gangguan mental kali ya, mungkin karena saking seriusnya gitu loh. Iya, Iya, karena kan memang ada orang yang kayak gitu kan, ya kayak makanya disebutnya ya, jiwa di monitor ya beberapa Bang Hanji ya. kasus. Ya, menurut aku touch grass ya, Wah, karena itu sangat-sangat no life ya guys ya. kayak Maksudnya kan banget ya. kayak Betul. iya ngapain Betul, terlalu betul, serius betul. juga, kecuali emang kamu misalnya mau di bidang itu kan ya bisa aja gitu serius, cuman ini kalau kayak gitu buat serius buat apa juga, menurut aku sih gitu ya. Iya. Jadi kayak walaupun dia serius itu ya nggak ada untungnya juga lah ya. Iya, makanya itu. Ya mungkin boleh lanjut nih dari Mbak Kasir nih. Pernah nggak sih semendalami itu Mbak Kasir? Atau Enggak pernah lah. ketemu yang kayak Jujur gitu kalau nggak? emang nggak jujur sejauh ini belum ya. Mungkin karena emang Roblox itu bukan game yang strictly untuk role play juga. Cuma rata-rata orang-orang emang gimmick gitu. Belum sih, sejauh ini belum nemu. Oke, bagus ya. Berarti dia belum ketemu lah ya. Kalau gue sendiri ya Iya. Bang Hanji, gue pernah ketemu gitu. Bener-bener menimbulkan kericuan banget itu, saking seriusnya. Sampai satu map tuh berantem loh gara-gara dia doang. Waduh, repot Iya. juga ya Bang Kunci Iya. kalau kayak gitu ya. Ya untungnya Kangku ini belum pernah ketemu ya. Mungkin boleh selanjutnya dari tanaman nih. Mungkin roleplay boleh ditunda dulu nih. Aduh, masih roleplay dia. Bang Fedo Iya, gimana masih Bang Fedo? roleplay. Kayaknya harus disenggol pakai tomat nih Kang Kuy. Mau ya udah. Gimana nih Bang Fedo tanggapannya sama orang-orang yang terlalu mendalami roleplaynya sampai menimbulkan kericuan? Mau bahas yang mana nih? Yang roleplay anak kecil, roleplay jadi orang tua, atau sok tua, atau yang mau yang mana? Ada banyak. Oh nih banyak kasus. ya, banyak ternyata ya. Waduh. Banyak Ya, nih, banyak. banyak. Yang paling ini aja lah, yang paling umum lah, yang emang orang-orang tuh sering lihat. Oke, yang paling sering dilihat roleplay anak kecil itu. Oh ya, kayak gimana tuh roleplay anak kecil, mungkin boleh contohin Bang, kayak gimana sih emangnya? Mungkin dari kesannya dari apa ya? Contohnya tuh kayak apanya nggak bisa sebut, tapi ada contohnya nih kayak ini yang berkacamata, terus kacamatanya hancur tuh. Itu contohnya, contoh bodinya. Oh, yang sebelah Bang Fedo itu ya? Ya, Hey, Ya lanjut. nah itu kan roleplay anak kecil tuh, genanya tuh. Nah, ada yang pernah saking mendalaminya, yang suara aslinya itu suara itu dia langsung jadikan benar-benar itu suara. Waduh. Wah, Hati-hati, minum. Berarti bener-bener mendalami ya? Nah, iya. ya itu, aduh, kenapa tahu? Karena ada orangnya dan ada kenalan yang begitu. Wah. Oh, Tapi kayak gitu-gitu tuh bisa Pengalaman. menimbulkan kericuan gak sih Bang Fedo? Nggak usah kericuan deh, atau nggak bikin orang gak nyaman gitu? Jujur gimana kalau semisal tahu aslinya itu gimana? Ya, risih. Risih ya. Jadi kalian kalau mau roleplay, tujuannya emang paling untuk have fun aja, jangan yang terlalu gimana gitu sampai menimbulkan kericuan, apalagi drama gitu ya. Jadi kalau mau roleplay ya yang paling aman kayak Bang Fedo lah ya, jadi tanaman diem aja udah. Yun boleh next nih ya, Jadi gitu ya guys Bang ya. Hanji ya. Boleh. Jadi kita mau ngomongin ini nih guys, kita mau ngomongin metaverse nih Bang Hanji. Oke. Mungkin Bang Hanji boleh Langsung tanya aja kali ya Iya. Bang Kunci ya. Ngomongin metaverse sendiri nih, sekarang banget hampir di semua sektor atau industri lagi marak-maraknya nih ngomongin tentang metaverse. Tapi buat dari kalian yang sering main Roblox, kayak di Roblox kan juga kemarin sempat ada juga tuh beberapa kali mulai dibahas tentang si metaverse ini. Menurut kalian Roblox ini udah bisa dibilang salah satu bentuk metaverse gak sih? Atau cuma Metaverse sekedar apaan game sih? online biasa aja? oh iya. Metaverse tuh apaan? apa ya? Taunya Jadi kayak- metamorfosis. Waduh, Ya. metamorfosis. Kegiatan Anda berarti ya? Kayak Aduh, gimana tuh? Gimana? the Bang the next generation of life gitu loh. Kayak Betul. tapi di Di dunia lain, teknologi gitu ya. Dunia lain, Gitu. oh, Singkatnya, ya. mungkin kayak menjalani kehidupan sehari-hari ya, ada transaksi dan kedua. segala macamnya, tapi Mm-mm. lewat digital gitu, kurang lebih Nah, seperti di itu. kita lewat Roblox. Oh, ini. jiwa monitor. Monitor. Bukan. Nah, jadi
menurut kalian Roblox ini deh gampang ya, Roblox itu udah secanggih itu atau ya udah emang cuman sekedar game biasa, game online biasa aja? Iya, oke. Kayaknya Bang Jero paling Oh. ngerti nih, mungkin Bang Jero boleh duluan. Kalau dari kacamata bisnis ya, ini tuh kenapa Roblox mendukung dating apps juga itu kayaknya dia mau ngarah ke metaverse karena dia juga kan harus mencakup semuanya. Cuman balik lagi kan, Roblox nggak bisa idealis dengan slogan dia Roblox buat anak-anak kan. Kalau mau berkembang, Betul. jadi ya gimana? Dia juga harus terpaksa pastinya. Ya ngikutin zaman juga, dia juga pasti. Benar-benar. Tapi sejauh so far sih ini udah hampir mendekati metaverse ya karena apapun yang kalian lakukan di sini bisa gitu loh. Ya, Apalagi ada game di dalam game itu which is next level juga sih. iya sih jujur, emang Roblox tuh kalian kalau belum pernah main Roblox ya guys, itu tuh game sandbox tapi di dalam tuh ada banyak game gitu. Jadi game di dalamnya tuh ada game gitu loh. Emang udah next level banget lah kalau dimainin sama game-game yang lain lah. Konsepnya emang unik banget. Konsepnya unik. Bahkan ini guys, Oh. mungkin sorry aku potong dikit ya. Jangan. Di sekolahnya adik sepupu aku dan aku juga bahkan pernah baca jurnalnya. Di beberapa sekolah tuh ada yang udah nge-apply Roblox itu dipakai buat pelajaran guys. Misalnya contoh pelajaran biologi gitu, misalnya mau ngelihat anatomi tubuh gitu. Ada beberapa gurunya yang udah, jadi dia bikin game di Roblox itu anatomi tubuh. Jadi mungkin murid-murid yang masih kecil kan lebih tertarik gitu ya karena kan lewat game gitu. Menurut aku tuh Iya, bisa konsep menarik yang lah ya. keren banget sih, maksudnya udah diintegrasin sama edukasi kan, jadi kan ya kayaknya kedepannya bakal banyak nih kita lihat gitu. Gebrakan-gebrakan Itu baru aja ya sih. dari Roblox lah ya. Tapi ya semoga aja nggak mengganggu pelajaran lah ya Bang Anji ya. Iya, semoga ntar mereka tiba-tiba main Fish It kan kaget nanti Aduh, gurunya. iya itu contoh kecil guys dari metaverse Fish ini. It. Iya, Iya. mungkin dari Kang Kuy nih gimana nih tanggapannya Kang Kuy? Apakah Roblox ini udah bisa dibilang metaverse atau udah mendekati atau masih tergolong game online biasa? Kurang lebih sama sih kayak Bang Jiro, mungkin mendekati tapi belum sempurna karena kan emang brandingannya juga game anak kecil kan. Jadi kalau untuk masuk ke metaverse itu kan lebih general lagi gitu. Jadi emang perlu banyak yang harus di-adjust dari si Roblox sendiri gitu. Aku juga masih belum ini sih, kayak belum kebayang banget gitu nantinya gimana kalau Roblox benar-benar dibilang dia metaverse yang real metaverse gitu, ada ekonominya dan lain-lain, itu kayak belum sih. Belum ya. Oke. Mungkin dari Bang Fedo nih, udah paham belum Bang Fedo Iya. soal metaverse? Selain metamorfosis, akhirnya juga udah paham metaverse. Oke, ilmu baru. Ilmu baru. Gimana nih Bang Fedo tanggapannya? Berarti Roblox ini emang udah metaverse. Kenapa? Ya karena lihat sekarang nih, kita udah podcast nih. Podcast di Oh. real life juga bisa. Sekarang udah bisa di Roblox. Wih, iya benar. Oh iya, Berpikir benar. secara Contoh logika. Good point. Good point. Ya berarti bagi Bang Fedo sendiri emang Roblox tuh udah metaverse karena ya kita sekarang podcast. Sekarang kita ya kalian tuh podcast nggak perlu sewa studio, sewa peralatan. Kita sekarang udah bisa podcast tinggal masuk Roblox aja ya. Kalian tinggal verifikasi umur ya guys ya. Tuh. Iya mic. Ya ini mic udah di depan, kursi udah sedia, peredam Iya. suara udah, meja udah, minuman udah. Sepaket lah ya. Sepaket. Iya mau udah metaverse banget deh. Mungkin Tuh. berlanjut ya Bang Hanji ya. Next lagi Tuh. kita tuh mau nanya sama kalian ya. Ini kan kita kan bentukannya nih macam-macam ya. Nah, aku mau nanya, menurut kalian tuh seberapa penting sih outfit sebuah avatar itu buat kalian? Jadi kalau kalian misalnya login gitu loh, misalnya atau enggak kalian jadi akun jadi avatar polosan tuh yang sering disebut sama orang bacon, itu perlakuan orang ke kalian tuh bakal beda nggak sih dibanding dengan kalian emang bener-bener bikin avatar yang bagus gitu loh? Ini balik lagi ke opini masing-masing. Cuman menurutku kalau avatar bacon itu mungkin ada yang diperlakukannya beda. Cuman balik lagi sebenarnya yang penting tuh brandingannya sih. Kayak ada juga kok kreator yang pakai Ava Bacon tapi ya karena brandingan dia udah terkenal ya jadi dinormalisasiin gitu baconnya. Jadi semuanya balik lagi sih menurutku ya ke brandingannya. Masing-masing ya juga ya. Jadi nggak bisa disamaratain kalau avatar tuh penting ya. Yes. Nggak ngaruh juga sih. Dari Bang Matahari gimana nih Bang Matahari ini? Ngaruh nggak sih orang-orang ngelihat kamu nih Bang? Jadi bunga matahari. Matahari. Sih ngaruh. Kalau matahari. Ngaruh Ini ya. pembahasannya karena avatar baru ya kan. Avatar Ya, baru buat betul.
Nah, untuk avatar baru buat ini auranya itu beda-beda kesannya. Oh, aura ya. Ya, dari aura bisa beda. Berarti kalau Bacon Ya, itu yang- auranya nggak ada ya bang ya? Eh, Tergantung. Macam-macam. Macam ya. Bacon tuh macam-macam. Bacon tuh macam-macam. Jadi ya? untuk aura pertamanya mungkin karena dia baru main di Roblox kan. Nah, itu aura pertama. Untuk aura Oke. kedua ya mungkin karena dia emang nggak mau beli Robux atau emang nggak punya Robux. Itu Emang aura pengen kedua. main-main aja ya. Ya, itu yang pengen main aja. Dan aura yang ketiga itu aura Tuhan. Gimana tuh maksudnya tuh? Waduh, gimana tuh? Maksudnya tuh kalau misalnya main game apalah di Roblox gitu kan. Nah, Bacon ini bisa bilang nanti dia kayak terbang gitu. Oh, bisa terbang. Oh, Ya, bisa Oh, iya, terbang. ngerti. Intinya Baconnya ini bisa ngelakuin apa yang kita nggak bisa. Oh, ngerti. Cheater ya. Ah, hati-hati. Oh iya. Kena. Hati-hati ya. Jadi kalian kalau ketemu Bacon hati-hati guys. Karena nggak ada yang tahu selanjutnya gimana kalau kalian bikin problem ya sama avatar Bacon ya. Jadi Bang Hanji juga hati-hati ya Bang Hanji ya. Jadi untuk Kak Engkuy gimana nih Kak Engkuy? Dulu kan aku awal-awal ya Bacon gitu kan. Mhm. Itu bener-bener gak digubris gitu, diajak ngobrol tuh orang-orang kayak apa sih gitu loh. Tapi pas Ya kan. bener-bener udah hafalnya udah oke gitu, baru orang mau nyamperin gitu, Kak cantik banget Kak. Pas giliran pakai Bacon kayak nggak ada yang nyamperin, Kak cantik Kak, beda nih Iya, gitu kan. bener. Jadi Benar, benar, makanya benar. orang memandang gitu ya dari Ava gitu. Jujur sedih. Iya, jadi ngomong-ngomong avatar nih tadi ngomong-ngomong cantik juga kan. Kalian pernah gak sih guys pernah ketemu orang yang avatarnya cantik banget gitu loh. Lucu-lucu lah kalau kata orang-orang, kinyis-kinyis. Tapi pas buka mic suaranya kayak suara Bang Bunga Matahari gini, suara-suara yang berat-berat gitu, pernah gak sih? Mhm. Udah banyak itu, udah Udah normal kayaknya di sini. hal-hal yang Udah normal. wajar dia. Banyak Dan ya, normal. hal wajar ya. Berarti emang jangan tertipu ya soal avatar gitu. Karena ya walaupun Contoh nih yang lagi di layar gitu kan. contoh Kayak kecil. gini gitu kan. Kita masuk aja ke segmen terakhir nih, mungkin yang paling hot topic Iya, nih. langsung aja. Kita ngomongin soal Yang drama. paling ditunggu-tunggu ya. Drama nih. Jadi nih aku mau Iya, tanya boleh. ke kalian bertiga nih. Drama apa yang paling sering kejadian di player-player Indonesia? Apakah itu drama percintaan atau penipuan atau mungkin yang dramanya tuh emang drama toksik? Mungkin dari yang paling berpengalaman yang Waduh. pengen ini, yang pengen ngasih tanggapan. Kak Engkuy nih udah waduh nih. Waduh doang loh. Ya. Aku waduh doang loh. Kayaknya Iya. Kang Engko udah nggak sabar nih kayaknya. Aduh, aku pengen jawab gitu ya. Coba dari Kak Engkuy sendiri Eh, paling sering apa? Aduh, ini mic Pernah mau dilihat? aku ini mic merek apa ya? Ini micnya merek apa ya? enggak. Aku jujur aku tidak berpengalaman drama gitu ya. Izin sambil makan, sorry. Iya. Aku nggak ada pengalaman drama, cuman di sekitarku banyak pengalaman drama gitu ya, dan mostly itu tentang percintaan, dan sebenarnya udah dibahas juga tadi kan di segmen sebelumnya bahwa perselingkuhan marak terjadi gitu, dan sangat disayangkan teman-temanku juga ada yang kena gitu, atau mungkin bahkan sudahlah, aku tidak mau membahas juga. Cuma intinya drama di sekitarku ya, mostly yang terjadi adalah tentang percintaan. Makanya aku sangat menentang jangan pacaran lewat Roblox, tapi tergantung orang juga sih. Hati-hati, lebih ke hati-hati. Oke, baik. Oke. Mahal nih, mahal. Mahal. Dari Bang Jiro sendiri gimana nih? Drama apa sih yang paling sering kejadian nih menurut Bang Jiro? Nggak tahu ya ini muncul di FYP kalian apa enggak, cuman aku sering ngelihat drama ini sih. Pertama tadi benar percintaan, terus kedua drama developer FOMO sih yang terbaru. Jadi banyak betul. developer gunung tuh ada ribut satu sama lain gitu loh di TikTok ya. Itu aku nggak tahu inti permasalahannya apa, cuman itu literally kayak sering banget dah, dikit-dikit senggol. Ya itu dampak senggol-senggolan negatif berarti ya? dari dampak negatif dari membludaknya itu apa Iya. developer yang kayak gitu. Ya gitulah. Jadi kalian kalau mau emang mau develop game, karena kan kalian kalau mau develop game kan secara tidak langsung punya kuasa ya terhadap map itu. Jadi ya digunakanlah iya, sebaik-baiknya gitu-gitu. otoritas itu lah ya guys. Kalau beri Bang Bunga Yes, Matahari yes. gimana nih? Drama yang paling sering Bang Bunga Matahari lihat nih. Kalau soal drama terbaru ini mungkin untuk ngebahas yang mancing-mancing itu ya,
yang katanya game mancing sekarang ini yang sering orang main namanya itu, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya ikan itu, nggak tahu kenapa Indonesia ikan itu namanya, tapi namanya itu fish it. Fish It, oke. Ya. Kebetulan aku juga main. Aku juga sering banget main. Cuman ya udahlah buat main aja. Nah, untuk dramanya itu yang katanya plagiat sama game lama. Berarti emang Ini aku sebelum baru Fish dengar It, juga nih. berarti sebelum Fish It udah ada game yang mirip-mirip Fish It ya? Ya ada, namanya Fish CH. Fish CH ya. Oh, Ya, berarti- itu Fish. Berarti player Fish sama Fish itu berantem ya? Ya berantem karena ada kasus plagiat yang bisa dibilang itu. oh, Wah, bahkan di dalam game game yang di dalam game aja masih ada ya kasus plagiat ya. iya masih ada plagiat guys. Terus berantem lah. Itu masih hot tuh sampai sekarang tuh. Nggak tahu sih, baru lewat dari scroll. Oke, Tapi itu sih yang baru dilihat. Oke, berarti menurut Bang Bunga Matahari emang lagi panas sekarang ya, karena emang baru lihat itu drama antar ini ya, sesama pemancing ya. Ya sesama pemancing. Kalau Bang Hanji ini kira-kira karena udah selama ini ya kita podcast ya, mungkin kita bisa ke pertanyaan terakhir kali ya. Oh iya, aku ada pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua. Dari tadi kan Bang Jiro juga udah sempet cerita juga pernah ketemu drama kayak gimana, Kangku juga sempat cerita juga, bahkan sampai ada sedikit trauma gitu. Dari Bang Bunga Matahari juga udah sempat cerita juga tentang drama yang pernah kalian ketemu. Dari kalian ada saran nggak sih buat para, apalagi untuk khususnya ke player baru ya, untuk biar nggak terlibat sama drama-drama player Indo yang mungkin bisa dibilang terkenal cukup bermasalah lah gitu. Ya, jadi untuk menghindari orang-orang yang emang menghindari orang-orang yang sering bikin drama gitu kan, karena kan ya yang bisa bikin drama itu kan bisa siapa aja sebenarnya kan. Jadi mungkin bagi Bang Jiro, Kang Boy sama Bang Bunga Matahari, ada saran gak sih buat player baru yang emang pengen main Roblox? Tapi pengen mainnya aman tentram aja gitu. Iya, damai, mau damai gitu. Kalau dari aku sih pintar-pintar memilah teman ya, walaupun Oke. misalnya kayak cari teman sebanyak mungkin ya, tapi kan satu musuh terlalu banyak ya. Dan kalau misalnya Wah ini misalnya dalam nih kata-katanya nih. iya, kalau misalnya temennya ada yang udah ada percikan-percikan drama, mending better gak usah ikut-ikutan deh. Kayak soalnya kalau udah keikutan sekali juga itu udah ini sih, udah menjamur lah ibaratnya. Pasti nanti ke depannya ketarik lagi gitu. Sesuai kayak Jiro sih ya have fun aja, jangan terlalu gampang baper. Kalau emang ada Baper. temannya main Roblox, main bareng sama mereka, jangan dilupain. Karena kalau tanpa teman di Roblox itu sumpah aneh. ya, pernah- kalau main Karena Roblox selalu itu sendirian Setuju, kalau setuju, main setuju. itu. aneh ya. Ya karena kalau nggak ada teman main itu jenuh rasanya. Betul. Oke, jadi kalian player baru carilah teman sebanyak-banyaknya, cuman kita realistis aja ya. Yang namanya teman itu ya pilih berteman sama yang baik-baik aja. Saran untuk player baru nih Kang Kuy. Oke, saran buat player-player baru ya. Kalian jangan inilah terlalu ikut campur kalau ada drama gitu. Takutnya makin meluas guys. Dan bisa bedain juga ya mana yang memang harus diurusin, mana yang enggak gitu. Dan ya udah, kita di sini have fun aja, main aja. Justru kan kita main game tuh untuk ngedistract yang sedih-sedih nggak sih, atau yang pusing-pusing di RL. Kita di RL juga punya masalah, tapi kalau terlalu ikut campur kan malah nambah masalah. Nah, jadi nggak bermanfaat main game buat kita gitu. Jadi hati-hati buat player baru ya. Benar. Berkelas ya kata-kata ini dari ketiga Berkelas, star kita ini. kelas. Saran-saran kelas-kelas semua. Akhirnya kita udah di ujung acara nih Bang Hanji nih. Iya, akhirnya ya Akhirnya. kita sayangnya Wah. dari durasinya Ya. sudah kepanjangan kayaknya ya Bang Uji ya. Iya, emang seru Ya. sih seru. Harus Cuman kita tutup di sini. Iya, mungkin bisa di episode selanjutnya kita bahas-bahas lagi, tapi untuk episode satu ini ya emang agak panjang, tapi setidaknya tetap seru lah. Untuk penutupan aja nih, kita seru-seruan aja. Ini kita mengandai-andai aja ya Bang Hanji ya. Mungkin boleh ditanya nih pertanyaan andai-andai kita nih. ini pertanyaan terakhir ya buat seru-seruan aja ya. Kalau misalnya nih kita berandai-andai besok banget nih tiba-tiba
server Roblox di-ban dari Indo. Ya. Satu hal yang bakal langsung kalian kangenin tuh apa? Karena kan sempat ada isu nih ya, Waduh. Roblox katanya mau di-ban Iya. Indonesia. Ini kalau misalnya terjadi, ini apa sih satu hal yang bikin paling yang kalian kangenin dari Roblox tuh apa sih? Mungkin dari Bang Jiro nih. Udah pastinya teman-teman Roblox ya, para kreator, Vedo dan lain-lain. Tanaman maksudnya. Oh tanaman. Ya, tanaman dan lain-lain. Nggak bisa ketemu tanaman. Terus ya. apalagi warga-warga Indocamp ya kan. Itu bakal jadi kenangan banget sih, seru sih. Dari dulu udah selalu ada berita itu, bahkan sampai sekarang nggak ada tuh. Ya, balik lagi kita kan mengandai-andai Waduh, aja. bunga Karena ini Iya, nantangin. andai-andai. bunga matahari mau cooking nih, bunga matahari mau masak. Iya. Sedikit realista, apa sih realistis? Apa sih Realistis. realistis ya. Ya. Sesuai realistis saja, karena dulu ada berita sempat ini mau diblokir Bennett, tapi sampai sekarang 2025 ini masih aman. Cuman kalau emang kejadian lagi, gue kangen kalian semua. Oh, itu Bang Bunga Matahari bakal kangen sama Sangat sama berkelas, sangat berkelas. Iya. Terakhir nih kata-kata dari Kak Engku ini. Duh, nggak kebayang sih kayak gimana. Soalnya mostly aku spend waktu di sini ya. Lumayan banyak di sini. Dan banyak juga sejarah-sejarah sudah terbentuk ya dari temennya dari nol sampai coba gini tuh kayak bakalan nggak kebayang sehampa apa hidupku. Tapi jujur izin ini lebay sih, cuman Ya, gak apa-apa. yang pasti nggak kebayang Nggak apa-apa, it's okay, it's kayak okay. abis ini main apa ya. Kayak bisa abis bangun tidur nih kayak bisa main Roblox. Oh, Kalau udah tidur Roblox langsung udah main nggak ada Roblox. ngapain ya. Kan jadi ketahuan. Aduh, Aduh. maaf nih. Ya udah berarti Itu jadi kayak sedih aja. emang Roblox tuh jadi part dari hidup kita, jadi kayak kita nggak bisa ngebayangin lah kalau Roblox tuh bakal di ban. Dan ya semoga aja ya emang nggak di ban. Boleh dong promosiin akun kalian nih, siapa tahu ada yang tertarik nih buat nonton konten-konten kalian. Mungkin dari Kak Engkuy dulu nih, boleh nih di spill. Oke, temen-temen jangan lupa follow TikTok aku, namanya Engkuy Maret. Sekarang juga udah ada di YouTube, kita lagi berkembang. Jadi teman-teman jangan lupa follow karena nih bakalan banyak banget gimmick-gimmick seru di konten-konten aku, live streaming dan lain-lain. Kita banyak collab jadi nggak akan ngebosenin. Jangan lupa follow ya teman-teman. Oke, jangan lupa follow Engkuy Maret. Ya. Jangan lupa follow guys, Angkuy Maret. Oh my god, Engkuy. Boleh Bang Jiro dipromosiin. Bang Jiro mungkin mau promosiin mapnya juga boleh. Halo guys, jangan lupa follow aku di TikTok atau enggak di YouTube, udah ada di YouTube versi Got Talent sama YouTuber lain. Kalau di TikTok sama partner aku ada. Terus kalau bagi kalian yang mau main Indocamp bisa juga, tapi khusus 18+, nanti 13+-nya coming soon. Jangan lupa juga dengerin lagu Indocamp di Spotify atau platform musik kesayangan kalian. Thank you. Oke baik Bang Jiro, banyak ya platformnya untuk dipromosiin. Keren. Ini contoh orang yang berkarir sukses di Roblox guys, Bang Jiro. Boleh Amin. next ke Bunga Matahari kesayangan kita semua, langsung aja. Terakhir nih, langsung aja. Matahari. Ya dia roleplay guys. Roleplay dia. Nanti takutnya kebungkam nih. Enggak lah. Tapi nggak apa-apa ya. Ini Boleh. langsung Ada. Sekali-sekali nggak nge-rap biar gak kedetek. Intinya bisa di follow IG sama TikTok Vedo Bukan Peot, dan di YouTube bisa juga diikutin sama, cuman tambahin asli belakangnya. Udah. Oke baik, itu dia guys. Kalian yang mau ikut lihat-lihat konten Bang Bunga Matahari ini boleh langsung di follow, dicek, dan juga ya cek juga sama akun-akun yang lain. Ini ada Bang Jiro sama Kak Engkuy Maret. Jadi mungkin segitu aja untuk episode 1 kali ini ya, Bang Steven. Bang siapa namanya? Lupa. Bang Hanji. Bang Hanji ya Bang. Waduh. Iya. Keluar partnernya sih. Normal, nggak boleh sebut nama ya. Ya paling untuk episode Iya, 1 nggak boleh. tentang lika-liku player Roblox mungkin bisa sampai sini aja. Aku Gojirin pamit. Aku Hanji. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Terima kasih. gestar-gestar kita juga. Stay tune di podcast kita episode 2. Semoga aja bisa lanjut program ini.
Ya, mungkin sampai sini aja episode 1. Aku Gojirin dan Hanji Priti Hanji izin pamit semuanya. Thank you dan bye-bye. Dadah. Dadah, Bye bye dadah. semua.